英雄なら殺せなどと言わん。奴は重大な軍規違反者だ。おお、やるぜこいつ。Film dimulai dengan seorang kesatria jom spiking bernama Thor. Ia terbangun di tengah tanah yang subur dan damai. Istrinya yang bernama Helga juga menyambutnya sambil menggendong bayi mereka yang bernama Ylva. Ketika Thor berjalan untuk menemuinya, dia menyadari dirinya dikelilingi banyak mayat. Ternyata Sins di awal adalah sebuah bayangan dari Thor yang melamun, yang kini dalam peperangan. Thor dan rekannya yang bernama Thorkel dengan cepat menghabisi musuh yang menaiki kapal mereka. Setelah itu Thor mengungkapkan bahwa formasi pasukan mereka terlalu menyebar dan mungkin mereka tidak akan bisa menahan gelombang serangan kedua dari musuh. Dia menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Thor meminta, saat rekannya yang bernama Floki mendekat, Thorkel dan pasukannya harus muncul di garis depan, sementara ia sendiri akan menghabisi musuh di sekitarnya. Thor melompat dari kapal ke kapal, menghabisi musuh dengan sangat mudahnya. Usai menghabisi musuhnya, Thor berenang meninggalkan medan peperangan serta pedangnya. Beberapa tahun kemudian, di Islandia putra kecil Thor yang bernama Thorfinn mengumpulkan air untuk dibawa pulang. Saat sampai di rumah, Ylva kakaknya meminta Thorfinn untuk memberi makan domba serta memerah susu sapi mereka. Thorfinn pun saat itu juga langsung menuruti permintaan kakaknya. Malam harinya, seorang yang bernama Leif Erikson dan anak-anak berkumpul di rumah Thor. Mereka mendengarkan cerita Leif tentang perjalanannya, di mana dulu ia menemukan sebuah pulau yang subur dengan berlayar bersama krunya ke utara. Dia menggambarkan tanah baru itu sebagai dunia baru, tempat yang sangat subur. Tanah itu pun ia namai Pulau Vinland. Anak-anak mengajukan pertanyaan kepada Leif tentang Vinland. Leif mengatakan bahwa Vinland jauh lebih besar dan lebih hangat dari Islandia. Dia juga bertemu dengan pribumi di sana. Meskipun komunikasi mereka bermasalah karena kendala bahasa, tapi mereka berhasil memiliki hubungan yang damai. Leif menunjukkan hiasan kepala bulu dan pipa tembakau yang ia terima sebagai hadiah dari pribumi. Pada saat yang sama, Thor datang dan bertanya-tanya,
Mengapa anak-anak masih terjaga? Helga istrinya mengatakan bahwa dia ingin anak-anak mendengarkan cerita Leib tentang perjalanannya. Sementara salah satu anak mempertanyakan tempat yang Leib ceritakan. Karena ada sebuah legenda, jika ada kapal yang berlayar ke barat, maka kapal tersebut akan dimakan oleh Jormungan. Leib pun menyatakan, justru karena ada makhluk itu, mereka harus mengakui kehebatannya, karena hiasan di kepalanya adalah bukti bahwa dia adalah pejuang sejati. Tetapi anak-anak mencemooh gagasan tersebut, karena Leib bukan seorang prajurit, kerjaannya hanya berpetualang tapi tidak bisa bertarung. Mendengar itu, Leib meminta Thor untuk mendisiplinkan anak-anak karena menganggapnya bodoh. Tetapi Thor mengatakan bahwa ini sudah cukup malam, jadi anak-anak harus segera pulang. あれ、みんなを送ってやってくれ。はい、トールズさん。またなー。じゃあな。 Usai anak-anak pulang, Leib dan Thor berbicara tentang cuaca beku di Greenland yang menyebabkan beberapa orang mati kedinginan. Leib berkata bahwa musim dingin ini akan sangat dingin dan mungkin ternak mereka juga akan mati. Di momen ini, Yelpa kembali ke rumah dengan 2 domba yang menjadi lemah karena kedinginan. 母上、もう寝なよ。また風邪ひくよ。大丈夫よ。羊をつなぐから手伝って。 Setelah itu, Leib melanjutkan obrolannya bersama Thor, bahwa hidup di Islandia itu sangat sulit. Mengingat suatu hari musim dingin akan sangat dingin, sehingga tidak ada yang akan selamat. Sementara di sisi lain, seorang pria dengan rantai di lehernya berkeliaran di tengah badai salju. Kemudian kini kita diperlihatkan Thorfinn yang bermimpi. Dalam mimpinya, dia menjadi seorang pelaut yang pergi ke Finland dan bertemu dengan Jormungan. Tetapi dia tiba-tiba terbangun oleh kakaknya yang ikut tidur di kasurnya. それよかおいで。姉上が抱っこしてあげる。 Keesokan paginya, Thor dan Yelpa menyekop salju yang menyelimuti atap rumahnya. Yelpa mengeluh tentang kerja kerasnya dan mengatakan bahwa mereka harus membeli seorang budak, karena Helga sakit-sakitan dan sekarang dia harus membantu pekerjaan rumah. Thor mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Dia meminta Yelpa untuk tidak menanyakan hal itu setiap tahun. Yelpa menyebut ayahnya aneh dan tanpa sengaja ia tergelincir dari atap. Beruntung Yelpa tidak terluka, tapi dia merasakan sesuatu di bawah salju dan mulai menggali untuk melihatnya. Ternyata itu adalah seorang budak tadi malam yang kini terkujur kaku. Kemudian Sins beralih pada Leib yang sedang mengecat kapalnya. Thorfinn duduk di atasnya. Ia bertanya tentang kebenaran cerita Leib semalam. Dengan kesal, Leib mengatakan bahwa ceritanya itu benar. Thorfinn merespon bahwa dia tidak akan percaya tentang Finland jika Leib tidak mengizinkannya naik kapalnya. Tapi Leib mengatakan bahwa bukan kepercayaan macam itu yang ia butuhkan. Ia menyuruh Thorfinn untuk naik kapal perang ayahnya jika hanya ingin naik kapal. Mengingat kapal itu jauh lebih besar dan lebih cepat. Thorfinn pun mengatakan, meski berkali-kali meminta, ayahnya tidak akan mengizinkannya. Leib mengungkapkan bahwa ayahnya berusaha melindunginya karena lautan itu sangat berbahaya. Dia kemudian menceritakan kisah masa lalunya ketika baru pindah ke Greenland. Saat itu Leib terjebak di bongkahan es. Persediaan makanannya juga habis. Dan beberapa hari kemudian kapalnya pun akhirnya hancur. Leib dan teman-temannya terpaksa melanjutkan dengan berjalan kaki. Tetapi tidak lama setelah itu ia sadar. Ternyata semua teman-temannya sudah meninggal dan hanya tersisa dirinya. Kemudian kini Thorfinn bertanya, mengapa mereka datang jauh ke utara untuk tinggal di pulau Islandia yang membeku. Leib pun memberitahunya bahwa nenek moyang mereka berasal dari Norwegia yang melarikan diri. Di sana jauh lebih hangat daripada Islandia serta dilindungi oleh banyak teluk. Tapi suatu hari, seorang pria kuat bernama Harald muncul. Pasukan Harald pergi dari pantai ke pantai menaklukkan desa-desa. Dia menyatakan dirinya sebagai Raja Norwegia pertama. Dia memberi pilihan kepada orang-orang Norwegia. Tunduk dan layani dia
atau tinggalkan Norwegia. Banyak orang membenci tirani Harald dan memilih untuk meninggalkan rumah mereka. Mereka pun berlayar jauh ke barat, jauh dari jangkauan Harald dan mendarat di Islandia. Namun Thorfinn tidak percaya nenek moyang mereka melarikan diri. Dia menyebut Leif pembohong dan berlari pulang. Kemudian Sins beralih pada Thor. Dia membawa seorang budak yang ia temukan ke rumahnya. Ylpa menyatakan bahwa mungkin budak itu sudah meninggal, dan juga jika mereka menyembunyikannya, itu akan berbahaya bagi mereka. Tetapi Thor tidak menyerah dan terus berusaha menyadarkan orang tersebut. Pada momen ini, Thorfinn kembali ke rumah dan mencoba memberitahu ayahnya apa yang Leif katakan. Lalu, tiba-tiba budak itu terbangun dengan terengah-engah. Thor menanyakan namanya. Tetapi budak tersebut balik bertanya, apakah mereka akan membawanya kembali pada tuannya? Dia tidak ingin kembali, tetapi dia juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Di saat bersamaan, tiba-tiba seorang pria masuk memberitahu Thor bahwa seorang yang bernama Halfdan dan anak buahnya ada di dermaga. Pria ini meminta Thor untuk segera menemuinya, karena hanya dia yang bisa menanganinya. Di dermaga, Halfdan memberitahu Leif dan penduduk desa bahwa salah satu budaknya telah memotong rantainya dan melarikan diri tadi malam. Dia bertanya, apakah ada yang melihatnya? Lalu seorang pemuda bernama Ari menghunus pedangnya dan mengatakan bahwa Halfdan menggunakan ini sebagai alasan untuk membangkitkan pertikaian desanya dengan desa mereka. Leif juga diberitahu salah satu penduduk bahwa desa mereka dan desa Halfdan telah beberapa kali bentrok soal batas lahan pengembalaan. Rupanya, penduduk desa Halfdan suka menyerbu wilayah mereka dan memanen rumput untuk ternak mereka sendiri. Karena terlalu banyak orang yang terluka dalam perkelahian mereka, kedua desa tersebut mengakhiri pertengkaran mereka dengan pertemuan Viking terakhir. Kemudian, salah satu anak buah Halfdan mengenali Ari dari pertarungan sebelumnya. Dia masih marah karena Ari telah memotong lengannya. Tapi Ari menyatakan bahwa pria tersebut juga telah memotong kaki kakaknya. Ari dan anak buah Halfdan saling menghunuskan pedangnya. Tetapi Halfdan menahan anak buahnya dengan rantai yang ia pegang. Dia juga langsung menghancurkan wajah anak buahnya dengan rantai itu. Halfdan mengatakan bahwa dia tidak akan mentolerir siapapun yang melanggar hukum, karena hukum adalah rantai yang mencegah seseorang menjadi biadab. Halfdan melanjutkan bahwa budak yang melarikan diri adalah seorang pemuda keturunan Slapia. Dia sekali lagi bertanya, apakah ada yang melihatnya? Lalu Sins kembali ke rumah Thor, di mana budak yang ia temukan bermimpi berada di tempat yang hangat, damai, dan subur. Sementara Thor, ia berusaha menyadarkan budak tersebut, memintanya untuk tetap terjaga atau dia akan mati. Budak itu masih bermimpi dan bertanya-tanya dirinya ada di mana. Lalu Thor memberitahunya bahwa jauh di barat di seberang lautan, ada sebuah daratan bernama Vinland, surga yang subur dan hangat, bebas dari perbudakan dan perang. Thor mengajak pria tersebut untuk tinggal bersama keluarganya di Vinland suatu hari nanti. Pada momen ini, Halfdan dan anak buahnya masuk ke rumah Thor. Ia meminta maaf karena datang dengan kasar. Tetapi Halfdan mengungkapkan bahwa budak itu adalah miliknya. Dia meminta Thor untuk mengembalikannya. Ylpa datang dan menyela bahwa mereka hanya merawat budaknya yang sekarat dan tidak berniat menyembunyikannya. Sementara Thor, ia bertanya berapa harga budak itu. Halfdan mengatakan dia harus membayar 2 ekor domba muda. Thor pun setuju dan bahkan akan memberinya 3 domba untuk budak itu. Tetapi Halfdan mengatakan bahwa dia harus membawanya kembali untuk disiksa agar menjadi contoh untuk budak lainnya. Mendengar itu, Thor kini menawarkan 4 domba. Halfdan bertanya, bagaimana jika 2 kali lipat lebih banyak?
Thor pun menyanggupi dan akan memberikan 8 ekor dombanya. Halfdan akhirnya menyetujui tawaran itu, mengatakan bahwa budaknya juga sedang sekarat. トールズ、それでそいつの鎖を解いてやったつもりか。それでそいつをどこへ連れて行く。嘘。商談成立。羊はこちらで選ばせてもらうぞ。Malam harinya, budak yang barusan Thor tukar dengan dombanya meninggal dan langsung dikuburkan. Ylpa menangis. Thorfinn bertanya, "Apakah kau sedih?" Ylpa berkata, "Tentu saja sedih. Mengingat budak itu baru saja ditukar dengan 8 dombanya, tetapi malah meninggal." Lalu Thorfinn bertanya kepada Thor, apakah leluhur mereka benar-benar melarikan diri seperti yang Leif katakan? Thor pun membenarkannya. Thorfinn bertanya lagi, kemana mereka akan pergi jika suatu saat meninggalkan Islandia? Thor hanya menepuk kepala putranya dan melihat ke cahaya utara. Sementara di sisi lain, Loki, mantan rekan Thor saat menjadi Jomsviking, kini terlihat berlayar menuju Islandia. Kita juga diperlihatkan peralatan perang Thor di masa lalu yang kini dibawa oleh Loki. Esok harinya, anak-anak bermain perang-perangan, termasuk Thorfinn di dalamnya. Thorfinn mengeluh tentang dia yang selalu terbunuh dengan cepat setiap kali mereka bermain. Temannya menjawab bahwa mayat tidak boleh bicara. Ia melanjutkan, jika di Valhalla dia bisa makan daging setiap hari. Tetapi Thorfinn mengatakan, hanya prajurit yang kuat yang diizinkan memasuki Valhalla. Ia bertanya-tanya, apakah ibu dan saudara perempuannya juga bisa ikut? Dalam momen ini, Leif Erikson yang mau berlayar menghampiri Thorfinn sejenak. Thorfinn dan temannya pun melihat persiapan Leif yang mau berlayar besok. Dia bertanya, kemana Leif akan berlayar? Leif pun menjawab bahwa ia akan berlayar ke Norwegia untuk berdagang. Mendengar itu, Thorfinn memaksa mau ikut. Tetapi Leif tetap tidak mengizinkannya. Pada momen ini, mereka melihat kapal perang yang menuju ke arah mereka. Leif pun menyuruh Thorfinn untuk melaporkan itu pada ayahnya. Sementara di bengkel pandai besi, Thor sedang belajar memperbaiki alat masaknya. Kemudian Thorfinn muncul dan memberitahu ayahnya bahwa ada kapal perang yang datang ke desa mereka. Di dermaga, kapal perang juga telah sampai di desa. Pimpinan mereka menuntut untuk berbicara dengan Thor dari Troll. Penduduk desa bertanya-tanya, apakah yang mereka maksud adalah Thor yang mereka kenal? Tidak lama kemudian, Thor dan Thorfinn juga sampai di dermaga. Seketika, pasukan Jomsviking langsung tunduk memberi hormat pada Thor. Penduduk desa pun dibuat bingung dengan yang mereka lihat. Thor menyatakan bahwa ia tidak menyangka mereka akan mencarinya sejauh ini. Lalu Loki menjawab bahwa dia juga tidak menyangka Thor akan bersembunyi di ujung dunia ini. Kemudian, Thor menanyakan tujuan Loki datang kemari. Mereka pun melanjutkan obrolannya di rumah Thor. Ari, Thorfinn, Ylpa, dan anak laki-laki lainnya diam-diam melihat Thor dan Loki dari balik pintu. Mereka bertanya-tanya tentang masa lalu Thor. Sementara Thorfinn memperhatikan ayahnya yang menurutnya tanpa kesal. Dalam obrolan, Loki menyampaikan bahwa bangsa Viking yang ada di bagian utara Inggris, mereka selalu mandi pada hari Sabtu di sungai. Dan kebiasaan itu membuat tentara Inggris memanfaatkannya sebagai momen untuk menyerang mereka. Semua orang di sana dihabisi termasuk wanita juga. Loki melanjutkan bahwa banyak orang Denmark dibunuh oleh Inggris di Danelaw. Dia juga menyampaikan bahwa Raja Denmark, yaitu saudara dari raja mereka, juga telah terbunuh.
Hal itu membuat raja mereka yang bernama Swayan memanfaatkan hal itu untuk menjadi perang besar-besaran melawan Inggris pada musim semi nanti. Tetapi Thor tidak peduli dengan hal itu, menyatakan jika itu sudah bukan urusannya lagi. Namun Floki bersikeras, menyatakan jika pimpinannya ingin semua orang Jomsborg terlibat dalam peperangan tersebut. Tidak ada pengecualian termasuk orang yang telah meninggalkan pasukannya. Dan itu harusnya menjadi sebuah kehormatan bagi Thor, mengingat dia sudah meninggalkan pasukannya, tetapi atasannya tidak menganggap itu sebagai pengkhianatan. Thor merespon, jika hanya ingin menyampaikan hal itu, mengapa harus repot-repot membawa kapal perang serta pasukan menemuinya? Karena itu akan membuat penduduknya ketakutan. Pada momen ini, Thorfinn dan teman-temannya berlari karena ketahuan menguping. Tetapi mereka merasa senang, karena mungkin mereka juga akan terlibat dalam peperangan untuk pertama kalinya. Mereka merasa akan menjadi pria sejati setelah membunuh orang. Sementara Floki tertawa dan berkata bahwa Thor telah berubah, atau mungkin desa ini telah merubahnya. Floki melanjutkan, jika dia bukan membawa pesan biasa, karena jika Thor menolak untuk berperang, misinya akan gagal dan reputasi atasannya juga akan rusak. Jadi, Floki tidak mau pulang dengan tangan kosong. Mungkin dia akan membantai penduduk desa jika Thor bersikeras menolaknya. Sementara di dermaga, Leif memberitahu Thorfinn dan Ari bahwa Jomsviking adalah tentara yang berbasis di Jomsborg, sebuah kota pelabuhan jauh di timur di Wendland. Dan dia juga tidak pernah membayangkan ternyata Thor dulunya adalah seorang Jomsviking. Ari bertanya, apakah mereka kuat? Dan Leif mengatakan bahwa mereka sangat kuat. Raja Wendland bahkan tidak dapat memungut pajak dari mereka. Dia juga mengatakan bahwa mereka menjadi tentara terkuat di Lautan Utara. Kemudian Floki dan pasukannya juga bersiap untuk kembali. Sebelum pergi, Floki memberitahu penduduk desa bahwa dia ditugaskan untuk merekrut Thor untuk berperang. Dia menambahkan bahwa Thor akan diberikan satu kapal perang, dan jika ada penduduk yang memiliki keahlian, diharapkan bergabung bersama Thor dalam peperangannya. Mendengar itu, para penduduk menjadi bergembira dan bersemangat. Sementara Thor terlihat bersedih dan kembali ke rumah. Di rumah, Thor memberitahu Leif dan Helga apa yang dikatakan Floki. Leif mengerti bahwa dia tidak bisa menolak. Tetapi Thor menyalahkan dirinya sendiri atas seluruh cobaan itu. Thor memberitahunya bahwa dia dulu mencari nafkah dengan membunuh orang lain. Tetapi suatu hari dia bosan membunuh. Jadi dia melarikan diri dari medan perang. Thor mengira dia berhasil memalsukan kematiannya. Tapi nyatanya kini dia malah ditemukan. Leif mengatakan mungkin dia bisa melakukannya lagi. Namun Thor tidak mau melakukan itu. Karena desa ini akan mendapat hukuman jika Thor mencoba kabur lagi. Karena Jomsviking tidak pernah memaafkan para pembelot. Di tempat lain, Thorfinn menyaksikan dengan gembira saat desanya merayakan perang yang akan datang. Terlihat juga orang-orang desa menarik kapal perang mereka ke dermaga. Sementara Leif duduk di atas tong dan mengawasi. Ari mendekati Leif dan bertanya, mengapa dia tidak bersiap-siap pergi berlayar. Leif pun mengatakan bahwa Thor memintanya untuk pergi bersama mereka dengan armada kapal perang. Ari mengatakan itu jauh lebih aman dan mereka akan melindunginya. Leif bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa semua orang suka berperang? Di tempat lain, Thorfinn bermain perang-perangan bersama teman-temannya. Tetapi anak-anak merasa marah karena Thorfinn tidak mematuhi peraturan dan tidak mau mati meski telah diserang. Di dermaga, Thor dan yang lainnya mempersiapkan kapal mereka. Lalu seorang pria mendekati Thor dan memintanya untuk melihat luka putranya. Thor pun langsung membawa mereka ke rumahnya untuk ia periksa.
Kemudian anak-anak lainnya muncul dan memberitahu Thor bahwa semua itu adalah perbuatan Thorfinn. Mereka menyatakan tidak mau bermain lagi dengannya. Thor pun terkejut dan meminta maaf atas perbuatan putranya. Tapi ayah dari anak yang terluka tidak menganggapnya serius, karena itu hanya permainan anak-anak. Dia juga terkesan bahwa anak berusia 6 tahun seperti Thorfinn dapat melukai anak-anak yang hampir 2 kali lipat usianya. Di luar, Ari diberikan satu set baju jirah beserta senjata dari ayahnya. Semua anak laki-laki berkumpul dan memperlihatkan senjata mereka satu sama lain. Sementara Thorfinn mengawasi dari kejauhan. Thorfinn dengan marah melihat pedang kayu dan perisainya. Lalu ia melemparkan keduanya. Ylpa menegurnya untuk tidak meninggalkan barang-barangnya di lantai atau akan ia buang. Thorfinn memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Lalu Ylpa bertanya apa yang dia cari. Dan Thorfinn menjawab bahwa dia membutuhkan senjata. Ylpa mengatakan, "Apa kau mencoba ikut berperang besok?" Karena ayah mereka tidak akan membawanya ke pertempuran, mengingat Thorfinn masih terlalu kecil. Setelah beberapa saat pencarian, Thorfinn menemukan peti tua. Dia membuka peti tersebut dan menemukan senjata lama ayahnya. Thorfinn pun mengambil belati dan menghunuskannya. Lalu Thor tiba-tiba muncul mencengkram belati tersebut. Kemudian dia memberitahu Thorfinn bahwa pedang adalah senjata untuk membunuh. Ia bertanya, siapa yang akan dia bunuh dengan belati itu? Thorfinn mengatakan musuhnya. Thor bertanya lagi, siapa musuhnya? Thorfinn pun mengatakan, mungkin itu Halfdan. Lalu Thor menyatakan bahwa Thorfinn tidak memiliki musuh dan tidak ada yang harus dia sakiti. Thorfinn menjawab itu tidak masuk akal, mengingat Thor besok akan pergi berperang dan pasti akan membunuh musuh. Thorfinn memberitahu Thor untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Nani? Doushita no, Yulba? トルフィン Kemudian Thor meminta Helga untuk menjaga Thorfinn untuknya. Di dermaga, Thorfinn dengan marah menatap kapal perang ayahnya. Saat fajar, Leif memberitahu Thor bahwa angin bertiup lemah dari barat dan ombaknya juga terlihat tenang. Jadi mungkin itu adalah pertanda baik bagi Thor untuk berlayar. Lalu Sins beralih ke Streymoy di Kepulauan Paru. Sekelompok Viking melempar kapak ke pendeta Kristen yang diikat. Mereka berlomba. Siapapun yang mengenai kepala pendeta tersebut dengan tangan kiri akan mendapat 1 tong alkohol. Dalam momen tersebut, Floki beserta pasukan Jomsviking juga ada di sana menyaksikan mereka. Dalam ruangan, Floki memberitahu pimpinan Viking di sana yang bernama Askeladd bahwa anak buahnya adalah orang biadab. Tapi Askeladd mengatakan bahwa mereka membenci orang Kristen. Dia meminta Floki untuk langsung saja membahas bisnis mereka, karena dia dan anak buahnya sudah lelah menunggu di antah berantah ini. Floki pun langsung mengatakan bahwa dia ingin Askeladd dan anak buahnya menghabisi Thor dan akan diberikan imbalan 500 pon emas. Dari sini kita tahu, ternyata niat Floki membujuk Thor kembali hanya ingin menjebak dan membunuhnya. 奴の船と積み荷はお前たちの好きにしていい。このキリスト坊主死んでるぞ。 Askeladd bertanya pada Floki, apakah dia benar-benar yakin ingin Thor mati? Mengingat Thor adalah pahlawan bagi Jomsviking. Tapi Floki menyatakan, jika Thor seorang pahlawan, mungkin dia tidak akan memintanya untuk membunuh Thor. Thor telah melanggar aturan Jomsviking dengan meninggalkan pasukannya saat perang. Dan juga, hukum eksekusinya sudah 15 tahun yang lalu disahkan. Askeladd mengatakan bahwa dia tahu Jomsviking memiliki hukum yang ketat. Tetapi, membunuh Thor setelah 15 tahun menurutnya sangatlah berlebihan. Meski begitu, dia akan melakukannya selama bayarannya sesuai. Askeladd bertanya,
mengapa Floki dan pasukannya tidak menghabisi Thor di Islandia, padahal mereka sudah dari sana. Dengan tatapan tegas, Floki meminta Askeladd untuk jangan banyak bertanya. Askeladd kemudian meminta bayarannya menjadi 2 kali lipat. Di luar, anak buah Askeladd yang bernama Bjorn melihat Floki yang mengobrol dengan bosnya. Sementara Floki berkata bahwa Askeladd percaya diri sekali sampai meminta lebih padanya. Lalu tiba-tiba sebuah tombak melesat ke tengah-tengah obrolan. Bjorn meminta maaf karena tidak sengaja melemparkan tombak ke arah mereka. Askeladd pun dengan bercanda menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia menegaskan kembali pada Floki untuk membayar mereka 50 pon emas di muka. ああ、そうそう。トールズってのはどんな戦士なんですかね。見た目とか。トールぞ、すでに戦士ではない。 Tidak lama setelah itu, Askeladd menyuruh anak buahnya untuk siap-siap bekerja. Dia juga memuji Bjorn atas lemparan tombaknya. Sementara Floki, dia melepas spray yang tertancap tombak. Ternyata di situ terdapat anak buahnya yang ketahuan mengawasi. Dia mengakui ternyata Askeladd bukan pria sembarangan. 口だけではないようだな。 Kemudian Sins beralih ke Islandia. Ari berpamitan pada Ylpa yang baru bangun tidur. Dia berjanji akan membawakannya oleh-oleh usai perang nanti. Ari juga berniat mengajak Ylpa menikah. Tetapi baru juga dia mau mengungkapkannya, ibunya datang dengan membawa bekal Ari untuk di perjalanan. 続きは帰ってから話すよ。待っててな、ユルバ。ああ、今日出航か。死ななきゃいいけどね。ユルバ。ちょっといいかな。待てよ。俺が先だ。 Tidak lama setelah itu, para pemuda mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Salah satu penduduk desa mengatakan bahwa hanya 5 pemuda yang akan ikut bersama Thor. Saat akan berangkat, teman Ari yang bernama Mor menanyakan apa yang Ari bicarakan bersama Ylpa. Kemudian seorang wanita mendekati Ari dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Lei pun menghampiri wanita tersebut dan mengatakan agar dia tidak usah khawatir. Karena Thor sebenarnya tidak berniat membawa mereka berperang. Dia akan berlabuh di Norwegia dan meninggalkan para pemuda itu bersama Leif di sana. Sementara di sisi lain, Thor mencari-cari Thorfinn putranya untuk berpamitan. おい、どこだ。トルフィン。 Singkat cerita, Thor dan yang lainnya sudah siap berlayar. Ylpa di sana bertanya-tanya tentang keberadaan Thorfinn sampai tidak mau mengantarkan ayahnya. ヘルガ、はい。トルフィンに伝えてくれ。つまり。はい。伝えておきます。頼む。 Thor dan para pemuda akhirnya berangkat. Para pemuda pun tampak terkesan pada kekuatan Thor yang memakai dayung lebih besar dari mereka. Tidak butuh waktu lama, mereka pun berada di laut lepas. Para pemuda tanpa kelelahan, bahkan sampai ada yang mabuk laut. Lalu Thor menyuruh Ari untuk mengambil alih kemudi, sementara yang lainnya, dia mintai untuk segera menyiapkan tali layar. Karena kini mereka hanya perlu mengikuti arah angin dan tidak perlu lagi mendayung. Pada momen ini, Thor dikejutkan dengan kemunculan Thorfinn putranya, yang ternyata dia bersembunyi di dalam drum untuk ikut berlayar. Thorfinn tergesa-gesa tidak tahan untuk buang air. Dia juga terkesan akhirnya bisa melihat laut lepas. Thor yang awalnya kesal, dia akhirnya tersenyum dan terhibur dengan tindakan putranya. Kemudian Sins beralih pada Askeladd dan krunya yang bersiap memburu Thor. Askeladd memberitahu Bjorn bahwa pekerjaan yang diberikan kepada mereka mencurigakan. Karena Floki menyembunyikan terlalu banyak informasi.
Dia percaya bahwa Floki berbohong tentang perintah untuk mengeksekusi Thor. Dan mungkin dia memiliki dendam pribadi terhadap Thor. Lalu kenapa Floki tidak menghadapinya sendiri? Itu juga mungkin karena dia takut kalah dan namanya akan tercoreng. Tapi Bjorn menyatakan untuk tidak memperdulikannya, yang penting Floki membayar mereka. Lalu Sins kembali pada Thor yang kini menghukum putranya yang bandel. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua orang tertidur kecuali Thor dan Ari. Pada momen ini, Leif Erikson berteriak kepada Thor bahwa angin telah berubah sedikit miring ke kanan. Dia menyuruh Thor untuk mengikuti kapalnya saja. Sementara Ari, dia kagum terhadap Leif yang berlayar dalam keadaan gelap tanpa tersesat. Kemudian dia bertanya pada Thor tentang perang itu seperti apa. Karena dia mau mendengar ceritanya dan akan memenggal kepala musuh agar menjadi pria sejati. Tetapi Thor malah membahas tentang Ylpa putrinya yang menyukai pria kuat. Dia pun menyuruh Ari untuk lebih berusaha lagi jika menyukainya. Ari pun sedikit malu, ternyata dia ketahuan menyukai Ylpa. Thor kemudian menceritakan saat kelahiran Ylpa. Ketika itu dia kecewa karena yang lahir bukan anak laki-laki. Dia pun meminta Helga untuk memberinya seorang putra nanti. Lalu datanglah anak buah Thor. Dia memberitahu bahwa kapal mereka sudah siap untuk ke Norwegia. Ketika Thor akan pergi, Helga memintanya agar memberi nama putrinya dulu. Tapi Thor tidak memperdulikannya. Helga pun dengan tatapan marahnya memaksa Thor untuk menamainya. Akhirnya Thor pun menuruti dan memberi nama Ylpa. Nama itu adalah nama ibunya karena hanya nama itu yang terpikir olehnya. Lalu kini Thor memberitahu Ari bahwa kelahiran Ylpa adalah awal dia mulai takut pada peperangan dan akhirnya melarikan diri. Singkat cerita, di pagi hari, kapal Thor dan Leif berlayar melalui Kepulauan Paru mencari tempat berlabuh. Thorfinn juga terbangun dan bertanya, apakah mereka sudah sampai di Inggris? Leif pun menjawab bahwa mereka bahkan tidak dekat dengan Inggris. Dia menjelaskan bahwa mereka berada di Kepulauan Paru yang terletak di tengah Islandia dan Norwegia. Leif mengatakan bahwa ada sebuah desa di balik teluk yang ada di depan mereka, di mana mereka bisa mendapat air minum dan juga berdagang. Saat kedua kapal melalui teluk, Leif curiga ada yang tidak beres, mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari kunjungan terakhirnya ke sini. Mengingat di depan mereka awalnya terdapat banyak rumah, tapi kini jumlahnya sudah berkurang. Thor juga melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka sedang diawasi. Dia kemudian memberitahu Leif bahwa mereka harus kembali, karena dia memiliki firasat buruk dan medannya juga buruk bagi mereka. Saat Thor dan Leif membalikan kapal mereka, sekelompok pria di atas tebing mengawasinya. Mereka juga langsung menjatuhkan puing-puing rumah. Beruntung pada momen ini tidak ada yang terluka. Tetapi mereka tidak bisa kemana-mana karena kini kapalnya terhalang oleh puing-puing. Thor mengatakan bahwa penyergap ini akan menembakkan panah. Dia menyuruh semua orang untuk menggunakan perisai mereka. Thor melihat ke pantai dan mengatakan bahwa yang menjebak mereka pasti ada di balik teluk. Dan muncullah kapal yang dipimpin oleh Askeladd bersama anak buahnya. Lalu Ari menyatakan kini mereka sudah terjebak dan mungkin akan dijadikan budak. Dia menyuruh teman-temannya untuk bersiap-siap perang. Ari pun menghunuskan pedang. Tapi Thor menyuruh Ari untuk berhenti, karena lawan mereka adalah orang yang berpengalaman. Sedangkan Ari dan teman-temannya adalah para petani yang tidak memiliki pengalaman perang. Lalu Thor mengambil senjatanya. Dia juga memberi Thorfinn belati dan menyuruhnya agar menggunakan itu hanya untuk melindungi diri.
Ari bertanya, apakah mereka akan membunuh para perompak itu? Tetapi Thor mengatakan untuk tidak mengucapkan kata membunuh begitu saja. Terlihat juga Bjorn yang memakan sebuah jamur. Rekan-rekannya khawatir karena mereka tampaknya tahu apa yang sebenarnya dimakan Bjorn. Bjorn menghitung jumlah target dan meminta izin pada Askeladd agar dia sendiri yang akan menghabisi Thor bersama krunya. Dia merasa tidak akan seru jika langsung menghabisi mereka dengan semua krunya. Pada momen ini, mereka dikejutkan dengan Thor yang tiba-tiba melompat ke kapal mereka. Dengan tangan kosong, Thor menjatuhkan beberapa anak buah Askeladd. Askeladd pun terkesan dengan kemampuan bertarung Thor. Kemudian Bjorn tiba-tiba diliputi amarah dan tidak terkendali sampai menghajar rekan-rekannya. Salah satu pria berkata bahwa Bjorn akan menghancurkan kapal dan mereka semua akhirnya berlari menyelamatkan diri. Sementara Thor dia tahu betul jika Bjorn memang telah sengaja memakan jamur amukan saat akan melawannya. Lalu Bjorn mulai menyerang. Tetapi hanya dengan tangan kosong, Thor mampu membuat Bjorn terkapar. Anak buah Askeladd pun sampai terkagum melihat seorang monster dapat dikalahkan hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, Askeladd dan anak buahnya terlihat mendekati kapal Leib dan Thor. Ari mengungkapkan dia lebih baik mati daripada ditangkap dan dijual sebagai budak. Anak buah Askeladd mulai menurunkan jembatan kayu. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Bjorn jatuh dari atas yang mengakibatkan jembatannya hancur. Thor juga melompat ke kapalnya. Dia menyuruh Askeladd dan anak buahnya untuk mundur, menyatakan jika mereka takkan menang melawannya. Para pemanah juga bersiap melesatkan panahnya ke arah Thor. Akan tetapi, rekannya menahannya dan menunggu instruksi dari Askeladd. Rekan Leib juga berniat untuk membantu Thor, tetapi Leib melarangnya, menyatakan jika mereka bukanlah seorang prajurit, dan juga yang lainnya masih anak-anak. Mungkin itu akan membebani Thor jika mereka mencoba membantu. Terlebih lagi di atas mereka sudah berjajar pasukan pemanah yang mengawasi. Sementara Thor, dia memperhitungkan posisi musuh yang tidak menguntungkan baginya. Terlebih kapal mereka juga terlalu dekat dengan para bajak laut. Jadi mungkin anak-anak akan dalam bahaya kali ini. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Thor menantang Askeladd berduel. Dengan taruhan jika dia menang, maka Askeladd dan anak buahnya harus mundur. Askeladd pun menerima tantangan tersebut, menyatakan jika dia juga penasaran dengan Thor. Thor pun kaget saat Askeladd mengetahui namanya. Seketika dia pun menyadari jika semua ini adalah ulah Loki yang menjebaknya. Thorfinn kemudian menyela, menyatakan jika ayahnya pasti akan mengalahkan Askeladd.
Lalu kini terlihat Thor mendekati Askeladd tanpa ragu. Akan tetapi, Askeladd berhasil mengelabui Thor dan melukainya. Anak buah Askeladd pun bersorak untuk bos mereka. 浅い。 Thor melihat darah di tangannya dan memuji kekuatan Askeladd. Dia juga berjanji kali ini tidak menahan diri lagi. Askeladd mengatakan bahwa dia senang mendengarnya. 通るぜ。 Thor dengan cepat bergegas menuju Askeladd dan memojokkannya dengan serangkaian ayunan pedang. Askeladd dipaksa bertahan untuk menghindari serangan bertubi-tubi ke arahnya. すげえ一方的だ。おいおい。やっつけちゃいそのやつ。やばくねアシュラット。 Tiba-tiba, Askeladd menyadari bahwa pedangnya telah terkelupas oleh ayunan kuat Thor, dan menyadari bahwa pedangnya akan segera patah. Tapi dia juga sadar bahwa pedang Thor juga pasti menjadi terkelupas dan rapuh. Dengan waktu yang cepat, Askeladd mampu mematahkan bilah pedang Thor dengan armornya. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Thor. Namun Thor mampu membalikan keadaan dengan merebut pedangnya dan langsung mengarahkannya tepat pada leher Askeladd. Askeladd pun menyadari bahwa Thor memang sengaja membuat pedangnya patah agar dirinya melakukan tebasan lebar. Askeladd bertanya kepada Thor, mengapa dia tidak menghabisi dirinya? Thor pun menjawab bahwa tidak perlu melakukan itu, dia hanya ingin Askeladd menyerah. Tapi Askeladd menyatakan mana mungkin dia akan menyerah di hadapan semua anak buahnya. Dia menyatakan, jika Thor tidak membunuhnya, duel tidak akan pernah berakhir. Pada momen ini, Bjorn juga tersadar dan melihat bosnya telah dikalahkan. アシュラットが負けた。 Thor memberitahu Askeladd sekali lagi untuk menyerah dan menarik pasukannya seperti yang dia janjikan. Namun Askeladd hanya memuji kekuatan Thor dan bertanya, mengapa pejuang sekuat Thor menghabiskan 15 tahun bersembunyi dan menyia-nyiakan keahliannya di Islandia? Thor pun menjawab bahwa itu tidak benar. Dirinya selalu menggunakan senjata. Dia merasa prajurit sejati itu harusnya tidak membutuhkan senjata. Askeladd bertanya lagi, apakah Thor bersedia memimpin kelompok bajak lautnya? Mendengar itu semua orang terkejut. Tapi ternyata Askeladd mengklaim bahwa dia hanya bercanda. Pada momen ini Bjorn berteriak bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda. Dia melompat ke kapal Thor dan dengan cepat menyandra Thorfinn yang sedang lengah. Dia mengancam akan memenggal kepala anaknya jika Thor tidak menjatuhkan senjatanya. Thor mengutuk Askeladd yang telah melanggar perjanjian. Tapi Askeladd tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bersenang-senang dan ingin tahu lebih banyak tentang Troll of Jom yang terkenal kejam. Mendengar itu Thor semakin marah. Dia mengayunkan pedangnya kembali ke arah leher Askeladd. Dia memberitahu Askeladd bahwa dirinya adalah pemenang duel dan harusnya Askeladd menepati janjinya. Namun Askeladd mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan itu, karena yang dia incar adalah kepala Thor. Mendengar itu Thor mengerti, dia juga langsung melemparkan pedangnya. Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi. Sementara Askeladd, dia mengakui kekalahannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menembakkan panah mereka. あんたの勝ちだ。 Dalam keadaan tertusuk banyak anak panah, Thor dengan tenang memberitahu Askeladd untuk menghormati kata-katanya sebagai seorang pejuang karena kalah dalam duel. Askeladd pun mengerti dan bersumpah atas nama leluhurnya Artorius
bahwa dia dan anak buahnya akan segera mundur setelah ini. Lalu Thors meminta agar Leif membawa kapal perangnya kepada ketua Jom Spy King. Dia tidak ingin desa mendapat hukuman jika dirinya tidak memenuhi panggilan ketua Jom Spy King tersebut. Leif dan para pemuda hanya menangis putus asa. Kemudian dengan tatapan marah, Thors menyuruh Bjorn untuk melepaskan anaknya karena dia sudah memberikan nyawanya. Seketika Thorfinn langsung berlari dan menangis di pelukan ayahnya. Marah dengan kematian Thors, Ari mencoba membunuh Askeladd sebagai balas dendam dengan pedangnya. Namun Askeladd dengan mudah mengelak dan menjatuhkannya. Dia menghina Ari dan menyuruhnya bersyukur karena Thors mengorbankan dirinya agar dia bisa hidup. Tidak lama setelah itu, Thorfinn masih menangisi kematian ayahnya di bawah kapal. Dia bertanya-tanya, mengapa ayahnya berkata seorang pejuang tidak membutuhkan pedang, dan mengapa dia harus mati dan Askeladd masih hidup. Di malam hari, Askeladd dan krunya berlayar dengan kapal perang Thor di belakangnya. Seorang yang bernama Thorgrim mengungkapkan bahwa Leif dan yang lainnya meninggalkan kapal perang Thor karena mereka tidak dapat berlayar tanpa kekuatan mendayung Thor. Sementara Askeladd, dia masih memikirkan laporan pasukannya, bahwa tidak ada satupun anggotanya yang mati ketika dihajar oleh Thor. Pada momen ini, semua orang dikejutkan oleh Thorfinn yang muncul di kapal ayahnya. Askeladd pun juga bergegas untuk melihatnya. Para bajak laut mulai mengejek dan menertawakan Thorfinn serta berpura-pura takut. Thorfinn dengan marah berteriak bahwa dia akan membalas kematian ayahnya. Semua bajak laut pun langsung terkejut melihat seorang bocah memiliki tatapan yang mengerikan.